Malam hari ini kita boleh bersama-sama dengan teman-teman yang akan mengiringi musik pada malam hari ini. Di sana ada Gabriela Raistin dan juga Antania Jessica Hanjani. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita pada malam hari ini, tak lupa kami mengingatkan bagi saudara-saudara yang rindu untuk didoakan, silakan menyampaikan pokok doanya melalui kolom komentar di live chat pada malam hari ini. Juga bisa melalui hotline Solideo Rantepao di 0822 1913. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita berfokus kepada Tuhan, dan kita akan mendengarkan pujian Ujilah Aku, Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah yang
begitu mengasihi kami, penuh rahmat bagi kami dan setia selalu di dalam hidup kami. Kami penuh syukur dan puji-pujian malam hari ini yang kami tujukan dan kami angkat hanya kepadamu saja di dalam persekutuan Lentera Malam Jemaat Rantepao. Semua yang kami lakukan sebagai pelayanan kami dalam persekutuan ini, Tuhan, adalah upaya kami untuk mempermuliakan Tuhan semata dan melayani sesama. Engkaulah yang mempersekutukan kami, Tuhan, di tempat ini dan bersama-sama dengan saudara-saudara kami melalui saluran channel YouTube dan tercipta persekutuan dunia nyata dan dunia maya yang Tuhan di dalamnya yang berkuasa di atas yang segala hal yang ada di dalam semesta ini, yang tampak dan tidak tampak. Engkau dipermuliakan, Tuhan. Di malam hari ini kami akan membaca dan merefleksikan firman-Mu. Engkaulah Roh Kudus yang akan menguatkan kami, dan kiranya dengan merenungkan firman-Mu Engkau dipermuliakan dan kami beroleh berkat dan hidup kami semakin dituntun di dalam kehendak Tuhan semata. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Orang tua serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, refleksi pada malam hari ini kita akan berdialog tentang preferences for the poor dari Lukas pasal 14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan firman Tuhan. Lukas pasal 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Amin. Malam hari ini, dari pembahasan dalam bacaan dari Lukas pasal 14, ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada Bapak Pendeta. Pertanyaan yang pertama, pada umumnya undangan pesta ditujukan pada orang-orang yang punya relasi dengan diri kita, dengan keluarga, yang teman-teman kita yang seprofesi, seorganisasi, ataupun sahabat. Namun di dalam Lukas pasal 12 ini, dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-12, Yesus mengajarkan bahwa janganlah engkau mengundang saudaramu, sahabatmu, tetangga-tetanggamu yang kaya. Bukankah kita tidak dapat menafikan bahwa relasi kita dalam segala bentuknya adalah juga bagian dari diri kita yang mesti diberi perhatian, karena mereka juga telah atau sedang dan akan selalu ada untuk menolong kita. Nah, dengan pengajaran itu,
Adakah hal yang berbeda yang ingin Yesus nyatakan kepada pendengarnya saat itu, Pak? Ya, terima kasih Saudari Rivi. Saya panggil Livi ya, Livi. Jadi teks ini yang pertama-tama perlu dipahami dalam konteks penulisannya. Jadi kalau kita melihat Alkitab di pasal 14 ini sebenarnya dia didahului oleh dua pasal yang topiknya kira-kira masih sama. Yang pertama itu konteksnya adalah peristiwa penyembuhan pada hari Sabat, di mana seorang pemimpin dari orang-orang Farisi mengundang Yesus, dan di situ mereka bersama-sama makan dan minum dengan Yesus, dan dialog terkait bagaimana keberadaan orang-orang yang diundang, terutama saat itu datang seorang yang sakit, yang miskin, dan ini menjadi awal dari dialog tentang siapa sebenarnya yang akan diundang dalam pesta perjamuan. Dan juga di pasal berikut tentang kalau kita bikin pesta dan undangan datang, Yesus mengajarkan kalau kamu memilih tempat duduk di sebuah tempat pesta, jangan duduk di depan, tapi duduk di belakang. Karena kalau di depan, maka kamu bisa dipermalukan karena mungkin itu bukan tempat kamu. Dan kalau tuan pesta mengatakan, minta maaf Pak, ini sudah ada tempatnya, silakan berpindah dari tempat ini, pindahlah di belakang. Tapi kalau kita di belakang dan ternyata tuan rumah mengatakan Anda silakan duduk di depan, maka kita akan dipermuliakan oleh sambutan dan perkenan tuan pesta untuk mengundang kita itu. Dan setelah ayat 12 sampai 14 ini juga masih ada narasi atau cerita tentang yang Yesus ajarkan kepada pendengarnya, bahwa kalau seseorang mengundang ke suatu pesta, kadang-kadang banyak orang yang ngeles ya bahasa sekarang, dengan berbagai alasan dia bisa mengatakan bahwa saya punya urusan, masih ada pekerjaan saya dan sebagainya. Jadi intinya di sini Ivi, kalau Yesus bicara tentang undangan untuk sebuah pesta makan, sebenarnya semua di dalam rangkaian pengajaran Yesus bagaimana hal ini terkait dengan Tuhan yang mengundang kita, Tuhan yang melibatkan kita di dalam persekutuan, di dalam kehidupan kita. Dan singkat kata saya mengatakan sebenarnya dalam perumpamaan-perumpamaan dan kisah-kisah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ini sebenarnya soal kerajaan sorga, bagaimana kita hidup dan bertindak, berperilaku sebagai orang-orang percaya di dalam persekutuan yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Jadi tekanannya pada undangan itu. Jadi kalau ada pengajaran yang agak unik dari Yesus, jangan undang saudaramu, jangan undang sahabatmu yang mengenal, sebenarnya bukan untuk mengatakan bahwa setiap kali kita melakukan pesta jangan undang mereka. Justru kalau pertanyaan Ivi tadi mengatakan, bukankah orang dekat dengan kita, saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, kalau kita bikin pesta, bukankah mereka lah yang paling pertama kita ingat? Dan itu sebenarnya bukan arah kritik Yesus untuk mengatakan jangan kamu lakukan itu, tetapi lebih pada perumpamaan kerajaan sorga. Itu Ivi. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Masih pada ayat yang ke-12, di sini Yesus mengajarkan bahwa kebaikan seharusnya tidak dibalas.
Bukankah dalam kehidupan kita membalas budi atau membalas perbuatan baik adalah hal yang baik, dan hal itu biasanya diungkapkan dengan ungkapan perasaan yang biasa dikatakan berutang budi. Karena itu kita selalu ingin membalas kebaikan orang, dan pada sisi lain kita juga diajarkan untuk tidak membalas kebaikan orang dengan keburukan, dan hal itu tercermin dalam ungkapan kritik, air susu dibalas air tuba. Jadi di sini dapat dipahami bahwa setiap kebaikan punya potensi untuk dibalas dengan baik ataupun buruk. Dalam hal ini, apa yang menjadi dasar dari Kristus untuk menempatkan kebaikan menjadi searah, atau kebaikan seharusnya tidak untuk dibalas? Dari sini apa yang sebenarnya Yesus ingin tegaskan, Pak? Ya, tadi Ivi mengatakan satu ungkapan yang paling umum sebenarnya. Kalau orang berbuat baik kepada kita, kita merasa berutang budi sama orang itu sangat lumrah ya. Jadi dia melakukan sesuatu kepada kita, kita ingat itu, dan dia kemudian kita punya kesan orang ini sungguh sangat baik, dan hal itu kemudian sebenarnya positif sekali dalam diri kita mengingat orang yang berbuat baik kepada kita, dan kemudian kita merasa berhutang budi kepada orang itu, dan kita berpikir selalu itu secara umum orang mengalami bahwa dia akan berupaya di lain waktu dan kesempatan dia akan membalas kebaikan orang itu. Dan Yesus mengatakan hal yang terbalik dengan itu, bahwa sebenarnya kalau kita berbuat baik, seharusnya berbuat baiklah kepada yang tidak punya peluang untuk membalas kebaikan itu. Satu model perbuatan kebaikan yang intinya satu arah ya, satu arah saja. Jadi jangan timbal balik. Nah, etika kehidupan kita sehari-hari kita diajarkan untuk membalas kebaikan orang. Tapi Yesus katakan tidak. Jangan kamu berbuat baik kepada orang yang bisa berbuat baik kepada kamu. Nah, apakah salah untuk mendapat balasan kebaikan? Sebenarnya tidak salah. Yang Yesus mau tekankan di sini bahwa jangan sampai kebaikan kita itu bermotif untuk mendapatkan sesuatu, timbal baliknya. Dan banyak sekali peristiwa perbuatan baik yang sebenarnya punya motif seperti itu. Saya melakukan ini kepada dia karena ada sesuatu yang saya bisa dapat dari dia. Itu yang terjadi dalam kehidupan manusia secara umum. Dan di sini kita melihat, tentu saja kalau saya merefleksikan secara pribadi statement Yesus yang bertolak belakang dengan pengalaman hidup manusia pada umumnya, saya merefleksikan bahwa sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa demikianlah kasih Allah kepada manusia yang tidak meminta apa-apa tanpa pemberi dan sebagainya. Dan kalaupun kita membalas sesuatu kepada Tuhan, nggak akan senilai dan tidak akan sebanding dengan yang Tuhan sendiri sudah lakukan kepada kita. Nah, kalaupun respon kita sebagai orang percaya yang menjadi pendengar dari ajaran Yesus ini, kalau kita merespon bahwa kalau begitu kita mau melakukan kebaikan tanpa motif, tanpa tujuan apa-apa, bisa nggak? Ini pertanyaannya, bisa nggak kita melakukan sesuatu tanpa motif, tanpa ada sebuah tujuan di balik itu, sesuatu yang bersih motif, jadi polos sekali kita melakukan sesuatu. Saya menolong dia itu aja tanpa motif. Yang Yesus ajarkan ini nanti ya, di ayat terakhir akan terasa bahwa sebenarnya ada motifnya. Tapi yang pertama-tama saya mau katakan bahwa kalau pertanyaannya di sekitar ayat 12 ini,
kita mendapat sebuah pengajaran bahwa bersihkan dulu motif-motif yang terkait dengan diri kita, yang sifatnya mencari timbal balik atau buah yang kembali kepada kita ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Itu. Iya, terima kasih Pak. Di ayatnya yang ke-13, Yesus memberi informasi terkait objek dari yang menerima kebaikan hati yang ingin kita nyatakan. Dan mereka adalah orang miskin, orang cacat, lumpuh dan juga buta. Mengapa Yesus selalu memberi perhatian kepada mereka-mereka yang hidup dalam kemiskinan dan keadaan terpinggirkan? Bagaimana kita memahami pesan Yesus ini dengan pelayanan diakonia dalam gereja yang difokuskan bagi orang miskin, Pak? Iya, jadi kita lihat dulu, membayangkan siapa orang-orang miskin ya, dan orang-orang cacat dan orang-orang lumpuh dalam konteks Yesus. Ini sebenarnya orang-orang yang sama saja kehidupannya. Orang miskin tidak punya apa-apa, dan kalau orang cacat tidak punya peluang untuk bisa bekerja dan mencari nafkah, dan demikian juga orang-orang lumpuh dan orang buta. Mereka ini orang-orang yang lemah secara fisik dan konteks sosialnya tidak memberi ruang bagi mereka untuk bisa mengembangkan kehidupan, mengembangkan ekonominya dan memperbaiki kehidupannya. Jadi kategorinya sebenarnya mereka orang lemah dan orang miskin. Dan situasi sosial memaksa mereka seperti itu, dan kita menyadari ya bahwa dalam siarah Yesus memberitakan Injil di dunia, kita lihat bagaimana Yesus pelayanannya berpihak kepada orang-orang yang kecil. Jadi dia juga bergaul dengan orang-orang kaya, orang-orang besar. Tapi kebanyakan dalam pelayanannya itu bersama dengan orang-orang miskin yang kecil, yang dipandang berdosa dan terpinggirkan. Dan ini sangat besar gaungnya di dalam Alkitab, dalam kisah pelayanan Yesus. Bahkan kalau kita kembali kepada peristiwa kelahiran Yesus Kristus, ingat ya bahwa kalau kita ingat kalau orang Yahudi menanti-nantikan Mesias yang lahir, yang seorang pahlawan yang besar, yang punya jiwa kepemimpinan, dia adalah keturunan bangsawan, begitu pikir mereka. Tetapi sang Mesias yang lahir justru adalah lahir dari orang-orang kecil, bukan orang besar, kemudian orang biasa, dan lahirnya juga di dalam kandang domba. Dan orang yang menyaksikan pertama kali kelahiran itu juga adalah kaum gembala, masyarakat yang terpinggirkan, yang dipandang miskin saat itu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa memang inkarnasi Kristus, kelahiran Kristus dalam rangka penyelamatan dunia adalah sebuah tindakan yang dilakukannya untuk seluruh dunia, tetapi dia memilih opsi pelayanan yang mengistimewakan dan mendahulukan, dan ini yang kita sebut sebagai preference ya, pengistimewahan atau mendahulukan atau mengutamakan orang-orang miskin. Jadi kalau kita memilih tema preference for the poor malam hari ini, itu sebenarnya adalah sebuah tindakan Yesus sendiri bagi dunia ini. Dalam pelayanannya dia lebih banyak dan mengutamakan orang-orang miskin. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang kaya? Apakah Yesus mengabaikannya dan sebagainya? Nah, Yesus hadir dalam sebuah konteks, dan saya kira konteks yang alami Yesus itu sebenarnya masih sama saja sampai sekarang. Karena itu kalau ditanya tadi apa kaitannya dengan diakonia, sepanjang masih ada orang-orang miskin di dalam kehidupan kita, maka diakonia gereja masih sangat relevan. Karena itu masih dibutuhkan sekali program gereja yang mengistimewakan diakonia,
mengutamakan diakonia, dan ada pelayan-pelayan khusus pejabat gerejawi yang namanya diaken, yang diberi tugas dan fungsi khusus dalam rangka pelayanan bagi orang-orang miskin. Nah, pertanyaannya, kira-kira suatu saat masih dalam perjalanan hidup kita, mungkin tidak orang miskin hilang atau semua orang kaya? Ini pertanyaan yang penting. Saya secara pribadi berefleksi bahwa kalau Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala keberagamannya, dan yang dianalogikan oleh Rasul Paulus bahwa tubuh Kristus itu bermacam-macam anggota, ya, jenis, ada yang elok dan yang tidak elok, maka sebenarnya demikianlah dunia yang sekarang ini dan yang akan datang tetap kita alami dalam keadaan bahwa ada orang kaya, ada orang miskin, tetapi Yesus mengajarkan bahwa orang yang punya harusnya dan diberi tanggung jawab untuk selalu berbagi kepada orang yang berkekurangan. Itu. Iya. Pak Pendeta, dalam ayat yang ke-14 itu digambarkan bahwa Yesus memberi peringatan akan dampak dari kebaikan yang dibagikan kepada mereka yang miskin. Segala sesuatunya pada akhirnya akan berbuah baik pada diri kita sendiri. Kira-kira dapatkah Pak Pendeta menjelaskan perbedaan antara buah dari kebaikan yang dibalas oleh sesama dengan yang Tuhan sendiri siapkan? Ya, yang dibalaskan sesama itu kebaikan, ya, yang pasti bahwa kita merasakannya spontan, ya, dalam hidup kita masih kita rasakan. Tapi kalau kebaikan-kebaikan Tuhan itu di sini di ayat terakhir dia memberi kesan bahwa sebenarnya itu kebaikan eskatologis, ya, yang akan kita dapatkan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Walaupun ini juga bisa kita tafsirkan bahwa kapan orang-orang bangkit benar? Apakah ini soal ketika manusia dibangkitkan dalam penghakiman terakhir, atau di dalam kehidupan kita sekarang ketika orang-orang benar sudah bangkit menyatakan kebenaran dan kebaikan semakin banyak dikumandangkan dan diperbuatkan oleh orang-orang benar. Nah, itu sifatnya eskatologis, dan dia kesan secara pribadi yang saya dapatkan dari perkataan ini, sebenarnya kebaikan Tuhan itu kita tidak sangka kapan dan bagaimana Tuhan bisa memberikannya kepada kita. Nah, tapi kalau kebaikan manusia yang kita bisa rasakan sehari-hari, saya berbuat baik kepada orang ini dan dia langsung membalaskannya kepada saya tahu bahwa ya itu buah daripada kebaikan saya. Tapi kalau perbuat kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak sangka bisa saja justru datangnya dari orang lain. Bahkan Tuhan bisa memakai orang yang membenci kita untuk membalaskan kebaikan yang pernah kita perbuat kepada orang lain. Jadi kebaikan yang Tuhan berikan itu adalah sebuah kebaikan yang misteri, yang tidak perlu kita tanyakan kapan Tuhan kau akan membalaskan saya, ini sudah hidup baik, sudah melayani. Nah, sekali lagi, kalau orang bermotif melakukan kebaikan, sebenarnya itu bukan kebaikan yang Tuhan inginkan, tetapi perbuat sajalah, dan Tuhan menjaminkan bahwa engkau pasti akan dibalaskan dengan kebaikan. Kapanpun itu terjadi atau bagaimana, itu bukan urusan kita dalam melakukan kebaikan. Itu. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir, memperhatikan yang lemah adalah sebuah tanggung jawab besar dari Tuhan. Dan di saat yang bersamaan, ada banyak masa di mana tidak sedikit orang percaya yang selalu memandang dirinya sebagai orang yang sangat lemah, orang yang terbatas, orang miskin, buta, dan juga lumpuh. Nah, dalam keadaan yang demikian, apakah saya tetap punya sesuatu yang dapat saya bagikan kepada sesama saya yang lemah, yang miskin, dan yang terbatas itu? Dan kira-kira apakah itu, Pak? Ya,
Jadi Ivi mengatakan saya ya. Nah sekarang pertanyaan saya dulu, apakah Ivi merasa miskin? Iya Pak. Merasa miskin. Apa ukuranmu untuk mengatakan kamu sekarang lagi miskin? Kalau melihat dari dompet. Iya, isi dompet. Kosong. Oke. Rekening? Sama Ji. Sama kosong. Jadi ya oke. Jadi kan definisi kita tentang kemiskinan banyak sekali ya. Tapi oke lah kita mendiskusikannya dari segi kepemilikan materi, misalnya uang, harta benda. Dan pertanyaannya apakah saya masih bisa berbagi ketika saya tidak punya? Iya. Cerita yang sangat menarik dari Alkitab, janda miskin yang semiskin-miskinnya dia sudah disebut miskin ya, tapi semiskin-miskinnya dia masih punya, dan yang dia punya itu sedikit sekali. Nah pertanyaannya apakah itu bisa dibagikan? Kalau yang dia punya itu sebenarnya tinggal itu dan mungkin dia hanya bisa pakai bertahan untuk hari itu, hanya bisa membeli sebungkus nasi, setelah itu dia tidak punya apa-apa lagi dan tidak ada harapan untuk besok. Nah sebagai orang percaya sebenarnya kita diajarkan oleh Kristus sendiri tentang jaminan kehidupan darinya ya. Kalau kita menjadi anaknya yang percaya dan berpengharapan, maka hari ini sekalipun saya tidak punya, saya punya pengharapan bahwa Tuhan pasti sediakan hari ini. Burung pipit saja tidak menanam, tapi bisa Tuhan sediakan makanannya. Bunga bakung tidak menenun, tapi Tuhan dandani dengan keindahan pada dirinya. Apalagi kita manusia yang dia jaminkan dengan, dan kita mengerti firman yang dia ungkapkan bahwa sebenarnya kamu jangan khawatir dan bagaimana hari esokmu, apa yang kamu butuhkan. Nah tapi kembali ke pertanyaan tadi, apa yang bisa saya bagikan? Semiskin-miskinnya kita tentu ada yang bisa kita punya, dan inilah yang menarik sebenarnya dari kisah-kisah yang Yesus sendiri ajarkan, bahwa sebenarnya semua orang tetap bisa untuk memberi, sebab Tuhan tidak akan pernah menciptakan kita tanpa apa-apa, yang apapun yang kita karyakan. Jadi tidak ada yang nol dari kita, dan selalu ada dalam diri kita, tinggal kita kenali bahwa apa yang bisa saya berikan untuk pelayanan. Jadi setiap orang pasti bisa memberi. Pertanyaannya, kalau saya beri ini apakah berguna bagi orang lain ya? Ada satu cerita yang menarik dari Panggu. Cerita yang menarik dari Panggu ini, anaknya pendeta Luther ya. Jadi ini kan Panggu ini merokok. Pernah lihat Panggu? Tahu Panggu? Anaknya pendeta Luther, dan dia merokok, dan kebanyakan karena kenalannya banyak pendeta, jadi salah seorang pendeta dia minta rokoknya dan dia kasih. Dan Panggu langsung mengatakan, wah ini Pak Pendeta kaya sekali nih. Padahal sebatang rokok saja. Untuk mendefinisikan bahwa orang itu kaya cukup dengan ketika orang itu mau berbagi sebatang rokok. Ini lepas dari diskusi apakah rokok itu baik atau tidak ya. Tapi kita bicara soal materi. Lalu sang pendeta bilang, kenapa kau bilang saya kaya? Nah, ya, itu yang saya punya. Saya tidak punya mobil, tidak punya rumah, dan itu orang di sana yang kaya itu. Ada mobil bagusnya, rumahnya besar, kemudian dia punya kios. Dan Panggu bilang begini, miskin itu orang. Padahal dia punya kendaraan, dia punya mobil ya bagus, dia punya rumah besar, tapi Panggu mengatakan dia miskin. Lalu sang pendeta bertanya, kenapa kau bilang dia miskin padahal dia punya banyak?
nakwa mi panggu teh ya. Dia katakan seperti ini. Tidak pernah bangkit nak kasih rokoknya kalau diminta. Nah, jadi bagi panggu sebenarnya kekayaan itu adalah apa yang kita diukur dari apa yang kita bagikan, bukan apa yang kita punya. Jadi pada diri kita boleh secara bisa kita definisikan bahwa kita tidak punya apa-apa. Tapi ketika kita sudah berbagi, maka sebenarnya justru kita masuk dalam golongan yang disebut sebagai orang kaya. Kira-kira begitu dari refleksi firman. Jadi kesimpulannya sebenarnya ya ukuran kemiskinan adalah ketidakpunyaan, tetapi ukuran kekayaan adalah ketika kita bisa apa yang kita beri kepada orang lain. Saya kira itu Ivi. Terima kasih Pak Pendeta. Refleksi malam hari ini sungguh luar biasa. Dan sekiranya ada 5 hal yang dapat kita renungkan dalam refleksi malam hari ini, di mana yang pertama makna untuk tidak mengundang saudara-saudara yang kaya, tentang kebaikan yang tidak mesti dibalas. Yang ketiga, makna mengapa Yesus memberi perhatian kepada orang yang buta, kepada orang yang lemah, kepada orang yang miskin, kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan yang keempat, perbedaan antara buah dari kebaikan yang dibalas oleh sesama dan yang Tuhan siapkan sendiri. Dan yang terakhir, setiap kita yang lemah mampu memperhatikan orang lain. Ya, mungkin dari Pak Pendeta masih ada? Ya, baik. Satu hal yang saya mau tekankan bagi kita Gereja Toraja secara khusus, kan pelayanan ini dari Gereja Toraja Jemaat Rantepao dan pendengarnya tentu mayoritas adalah warga Gereja Toraja. Kita bersyukur bahwa di dalam Gereja Toraja ada pelayan-pelayan yang dikhususkan untuk pelayanan diakonia. Mereka adalah para diaken, dan kita punya program-program yang berfokus. Jadi sebenarnya secara organisatoris Gereja Toraja memberi perhatian kepada pelayanan bagi orang miskin, dan ini visi yang lahir dari visi dan misi dalam bentuk pelayanan itu lahir daripada ajaran Yesus Kristus sendiri. Jadi bagaimana supaya ke depan, sekarang dan ke depan kita terus memberi perhatian yang maksimal secara organisatoris terhadap pelayanan kepada orang miskin. Dan yang kedua bahwa seharusnya pelayanan itu tercermin dalam kehidupan kita di luar, bahkan tidak di dalam rangkaian program gereja, tetapi diri kita sendiri terus menjadi orang yang memberi perhatian kepada sesama. Dan sebagaimana tema kita melakukan preference, pengutamaan, sebab di antara banyak orang yang ada di sekeliling kita, maka kita pilih dan kita tentukan bahwa yang termiskinlah, yang paling menderitalah yang akan kita beri perhatian dan pelayanan utama. Saya kira itu Ivi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Sekiranya kita semua boleh terberkati melalui refleksi pada malam hari ini. Dan kembali kami mengingatkan bagi saudara-saudara yang rindu untuk didoakan, untuk segera menuliskan pokok-pokok doanya melalui kolom komentar di channel kita malam hari ini. Juga bisa melalui hotline Solidia Rantepao di 0822 111913. Sebelum kita bersama-sama berdoa syafaat, kita mendengarkan pujian
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama bersyafaat buat saudara-saudara kita yang bergumul dan juga beberapa pokok-pokok doa yang menjadi program dan rencana pelayanan dari Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mari bersama-sama kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah Tritunggal, kami kembali mengangkat puji-pujian, hormat, dan kemuliaan yang hanya tertuju kepadamu semata. Engkau Allah yang baik, yang penuh kasih bagi kami, melingkupi hidup kami siang dan malam. Segala pikiran, perkataan, dan tindak tanduk kami Engkau mengetahui, dan sebagai orang-orang percaya kami yakin Engkau menuntun kami ya Allah. Dalam persekutuan doa lentera malam, kami mau bersyafaat buat orang-orang yang kami kasihi, yang sementara bergumul di dalam hidup mereka, secara khusus untuk yang terbaring lemah karena sakit penyakit. Kami sebut namanya Ibu Sarce Palangiran yang sementara dirawat di rumah, anak kekasih Reta Pakambanan yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura, saudara Ebi di rumah, Ibu Marnita di Makale, anak kekasih Ambun di Rumah Sakit Marampa, Ibu Yudit sementara dalam pemulihan di Makale, Ibu Dina dalam pemulihannya, dan Mama Daren dalam pemulihan. Dan kami mengingat, sekalipun kami tidak mengetahui persis keadaan dari saudara-saudara dan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi yang lain, namun Engkau mengetahui Tuhan bagaimana keadaan mereka yang juga terbaring sakit dan lemah oleh karena penyakit yang bersarang dalam tubuh mereka. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa di atas segala sakit penyakit. Engkau lah yang akan menguatkan iman mereka menghadapi situasi ini. Kelemahan tubuh mereka menjadi pergumulan, namun biarlah mereka kuat menghadapinya oleh karena iman percaya mereka ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bahkan Tuhan memberi pengharapan kesembuhan, sebab Engkau Allah yang berkuasa di atas segala sakit penyakit. Yang kami doakan saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai persoalan, yang memiliki relasi yang buruk dengan pasangan hidup, dengan orang-orang yang di sekitarnya, di tempat kerja, bahkan di dalam persekutuan kami sendiri. Kadang-kadang ada yang membuat hati kami sakit dan kecewa oleh karena perlakuan entah disengaja atau tidak sengaja. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus Engkau menyentuh hati kami dan memulihkan sakit kami dan memberi pengampunan satu dengan yang lain. Dan Tuhan kiranya memberikan jalan-jalan bagi setiap kami yang bergumul di dalam segala rencana mencari pekerjaan, ataupun yang sedang berjuang di dalam pendidikan, menyelesaikan skripsi atau menempuh kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan hidup kami, anak-anak-Mu secara khusus para pemuda PPGT. Kiranya Tuhan tuntun dan sertai mereka di dalam proses perjuangan hidup di masa-masa muda mereka. Juga adik-adik kami ya, sekolah minggu, Tuhan kiranya terus peliharakan mereka di dalam kehidupan dan masa kecil mereka mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dan kami berdoa Tuhan untuk segala rencana dan program pelayanan di Jemaat Rantepao, rencana ibadah emeritasi yang akan dilaksanakan tanggal 10 April 2022, ibadah untuk emeritasi bagi pendeta Gereja Toraja yang memasuki masa pensiun, dan juga rencana peneguhan CD pada tanggal 15 April 2022, juga rencana Jamnas sekolah minggu di bulan Juni dan Juli,
dan peraya PPGT di bulan Juli. Segala rencana-rencana pelayanan gerejawi ini kiranya Tuhan memampukan setiap hamba-hambamu, para pelayan yang terlibat di dalam tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan pelayanan sebagaimana yang ditentukan. Dan kami berdoa untuk keluarga Bapak Edi Ningsi dalam kehidupannya bersama dengan anak-anak. Tuhan peliharakan hidup mereka, kasih Kristus selalu kiranya mereka aminkan bahwa ikatan kasih Kristuslah yang menjalinkan kehidupan yang saling mengasihi di dalam kehidupan mereka bersama dengan anak-anak yang Tuhan menganugerahkan. Dan kami doakan Gracia Violeta yang dalam persiapan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Kiranya Tuhan tolong dia bersama-sama dengan anak-anak yang lain yang juga mempersiapkan diri. Tentu ini adalah proses yang menegangkan bagi mereka Tuhan, dan mereka harus bekerja keras. Namun kami yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Gracia dan anak-anak kami yang lain dalam mempersiapkan diri mereka memasuki perguruan tinggi. Dan kami doakan Eunike Sosang dalam perjalanannya ke tempat tugas baru di Manado. Ini perjalanan yang jauh Tuhan, namun pemeliharaan dan tuntunan Tuhan akan menyertai mereka dalam perjalanan tiba di Manado dan kembali melaksanakan tugas barunya di sana. Dan biarlah tanggung jawab yang dia emban itu boleh dilaksanakan dengan baik, dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami doakan orang tua yang telah lanjut usia di mana saja berada, kiranya sekalipun mereka berada di dalam usia yang lanjut dengan fisik yang semakin melemah, namun iman mereka tetap kuat di dalam Kristus, dan damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi mereka. Segenap pelayanan-pelayanan yang dilayankan dari Jemaat Rantepau dan termasuk pelayanan doa lentera malam hari ini, Tuhan kiranya berkenan. Setiap anak-anak-Mu yang memberi diri dalam pelayanan ini, Tuhan berkati hidupnya, Tuhan kuatkan imannya, dan biarlah dengan anugerah Tuhan sendiri apa yang mereka persembahkan ini akan menjadi berkat bagi sesama dan secara khusus bagi diri mereka, dan Tuhan senantiasa menjadi tujuan permuliaan di dalam setiap pelayanan ini. Bapa di sorga, inilah doa kami, syafaat kami. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Mendengar, Tuhan yang kami sembah, kami puji dalam hidup kami, sebab adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh melayani pada malam hari ini, juga kepada teman-teman yang boleh melayani malam hari ini, dan kepada seluruh anggota jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang masih tetap setia untuk bersama-sama melaksanakan ibadah virtual pada malam hari ini. Kami rindu menyapa saudara-saudara kami. Dari kolom komentar ada Yos Pinbiu, Julise Napitupulu, Herman Palangan, Daud Barung, Sarce Palangiran, Nani Wijayanti, Edi Ningsi, dan beberapa teman-teman yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Kami mengucapkan terima kasih, dan kami terus mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan untuk terus membagikan link video malam hari ini agar semakin banyak saudara-saudara kita yang terberkati melalui pelayanan pada malam hari ini. Mewakili seluruh teman-teman sepelayanan di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih. Saya Rivi Frederika undur diri, dan kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Selamat malam. Pujian penutup, tiap langkahku diatur oleh Tuhan.